Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100. Itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya, itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas penilaian Anies 11 dari 100 itu. Nasib Anies sama Ganjar, menurut lu gimana? Selepas MK nanti udah selesai, peta politik kan akan berubah nih. Apakah Anies dan Ganjar akan mendapatkan posisi-posisi tugas-tugas khusus, berperan di pemerintahan baru atau jadi apa nih? Sulit saya membayangkan Anies itu jadi menterinya Prabowo. Kenapa? Sulit saya membayangkan Ganjar itu jadi menterinya Prabowo. Belum apa-apa Ganjar sudah nolak, nggak mau jadi menterinya Prabowo. Meski dibantah oleh Gibran, emang ada yang nawarin. Artinya apa? Ini adalah statement politik dari Pak Ganjar. Bentar. Seru gak sih lu ngeliat tektokan antara Ya seru lah, namanya juga celutukan Gibran itu seru serunya gak, ini Mas? karena perang saudara. Kalau yang ngomong gitu orang Gerindra emang ada yang nawarin, itu biasa. Ini yang ngomong sesama kader partai. Kan itu yang ramai. Intinya apa? Ini bisa dibayangkan. Anggaplah ada tawaran. Ganjar sudah memutuskan nggak mau. Kalaupun toh ada tawaran kepada PDIP, apakah Ganjar jawabannya? Belum tentu. Karena veto player yang bisa menentukan siapa yang akan masuk kabinet bukan Pak Ganjar. Dan per hari ini Ganjar itu kan bukan elit partai. Tapi bahwa capres yang diusung oleh PDIP, ya. Tapi menjadi pengurus teras seperti Puan, seperti yang lain, seperti Pak Hasto, itu tidak ada. Itu yang saya bayangkan. Kalau Anies juga sama, rumitnya saya bayangkan. Prabowo itu sepertinya masih nyelekit banget skor yang dibuat Anies. Nilai 11 dari 100. Itu kan diulang loh. Saya hampir 12 kali mendengar pernyataan Pak Prabowo Subianto diulang di event-event penting. Bagi saya, itu sepertinya cukup menyakiti dan membekas penilaian Anies 11 dari 100 itu. Itu menurut saya akan menjadi barrier yang akan membuat bahwa Anies ini sampai kapanpun rasa-rasanya itu agak sulit untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Nah, jadi satu-satunya cara bagi dua-duanya enggak ya, kira-kira betul. ya. Tapi dua orang ini aset penting. Ya. Jadi sekalipun kalah pilpres jangan langsung hilang, jangan langsung wassalam. Kalau bisa masuk partai, jadi pengurus penting. Anies misalnya masuk Nasdem partai besar, menang terus misalnya di pileg, maksudnya naik secara signifikan, kan Nasdem juga naik. Entah jadi apapun yang jelas, memang ke depan itu calon-calon presiden dia muncul dari partai dan dia juga akan muncul dari kepala daerah dan yang paling penting juga muncul dari menteri. Anies nggak mungkin jadi kepala daerah sama Ganjar, jadi menteri rasa-rasanya sulit. Satu kanal yang mungkin bisa dikapitalisasi melalui partai politik. Anies punya resource itu, Ganjar juga punya resource itu. Silvia. Artinya apa? Ya harus diakui dalam banyak hal. Publik dan para politisi di negara ini harus belajar banyak dengan Pak Prabowo Subianto. Turun naik, jatuh bangun. 2009 kalah dengan Mbak Mega. 2 kali melawan Jokowi kalah. Yang keempat kalinya ada takdir untuk jadi presiden. Makanya ada satu pepatah kan dalam politik, tentara itu tidak pernah mati. Soldier is never die. Jadi sepanjang nafas politiknya masih ada, setiap pertempuran itu ada, harus terus dicoba. 2009, Pak Anies dan Pak Ganjar 2009 masih ada. Kalau ada tiket dan kesempatan, maju lagi. 2029 kalau kalah, 5 tahun yang lagi maju. Siapa tahu yang keempat kalinya juga terpilih seperti Pak Prabowo. Atau yang kelima kalinya. Tapi dengan catatan, harus jadi orang penting di partai. Pak Prabowo bisa maju berulang kali karena jadi ketua umum partai.